Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Anggraini. Saya mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai sejarah, tokoh, silsilah, dan doktrin Tarekat Samaniyah. Yang pertama adalah sejarah atau asal-usul Tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Qadari Al-Hasani Al-Saman Al-Madani yang lahir di Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau sekitar tahun 1719 Masehi. Beliau meninggal di kota yang sama, yaitu di Madinah juga pada tahun 1776 Masehi, kemudian dimakamkan di Baqi dekat dengan makam para istri Rasulullah. Beliau melewatkan sepanjang hidupnya di Madinah dengan tinggal dalam rumah bersejarah milik Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Al-Saman mengajar di Madrasah Sanjariyah yang didatangi oleh para muridnya dari negeri-negeri yang jauh, dari berbagai negeri di belahan dunia. Ia juga diriwayatkan pernah bepergian ke Yaman dan Mesir pada tahun 1174 Hijriah atau sekitar 1760 Masehi guna untuk mendirikan cabang-cabang tarekat Samaniyah dan mengajar murid-muridnya mengenai zikir Samaniyah. Syekh Al-Saman juga sering dihubungkan dengan Mustafa Al-Bakri, yaitu seorang guru terkemuka dari tarekat Khalwatiyah. Mengapa sering dihubungkan? Karena hubungannya dengan Al-Bakri ini membuat sarjana seperti De Jong mengira bahwa tarekat Samaniyah pada dasarnya adalah cabang dari tarekat Khalwatiyah yang mengalami sedikit perubahan doktrinal dan ajaran dari tarekat induknya. Dalam sejarahnya sendiri, Al-Saman juga memasuki tarekat Naksabandiyah dan tarekat Qadiriyah. Oleh karena itu, orang-orang sezamannya sering menyebutnya Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Saman. Syekh lain yang sangat berpengaruh terhadap ajaran dan praktik-praktik Samaniyah, meskipun Syekh Saman tidak bertemu langsung dengan beliau, adalah Abdul Ghani An-Nablusi yang wafat pada tahun 1731 Hijriah. Salah seorang guru Mustafa Al-Bakri, tokoh besar tarekat Naksabandiyah dan pengarang yang sangat produktif, pembela Ibnu Arabi, dan Abdul Karim Al-Jili. Yang kedua yaitu perkembangan dari tarekat Samaniyah sendiri. Khalifah dari tarekat Samaniyah yang berasal dari Nusantara hanya ada 4 orang, di antaranya Abdul Samad Al-Palimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, dan Abdurrahman Misri dari Betawi atau Banten. Penyebar tarekat Samaniyah selanjutnya di Kalimantan adalah Muhammad Nafis Al-Banjari yang sering dikenal dengan Syekh Al-Banjari yang dilahirkan di Martapura pada tahun 1735 Masehi. Ia hidup dalam kurun waktu yang lebih belakangan dibandingkan dengan Arsyad Al-Banjari. Setelah ia tumbuh dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Mekkah guna untuk menuntut ilmu. Kemudian tarekat Samaniyah ini mulai masuk ke wilayah Sulawesi Selatan melalui Abdullah Munir pada abad ke-19 yang lebih populer disebut dengan tarekat Khalwatiyah Samaniyah. Munir adalah seorang bangsawan Bugis dari Bone. Silsilah dari tarekat Samaniyah. Silsilah yang digunakan menurut Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yaitu yang merupakan salah seorang murid dari Syekh Muhammad Saman adalah silsilah Khalwatiyah. Silsilah tersebut dapat disampaikan dalam tulisan ini, yaitu yang pertama dari Syekh Abdul Al-Karim Al-Saman Al-Qadari Al-Khalwati Al-Madani, mengambil dari Syekh Mustafa Al-Bakri, mengambil dari Syekh Abdul Latif, mengambil dari Syekh Mustafa Afandi Al-Adranawi, mengambil dari Syekh Ali Afandi Kurbashi, mengambil dari Syekh Ismail Al-Jarawi, mengambil dari Syekh Muhyiddin Al-Qastuni, mengambil dari Syekh Sa'ban Al-Qasmatuni, mengambil dari Syekh Abu Zakaria Al-Syarwani Al-Bakuni, mengambil dari
Bir Asdar Aldin, mengambil dari Syekh Izu Aldin, mengambil dari Syekh Muhammad Mir Al-Khalwati, mengambil dari Bir Umal Al-Khalwati, mengambil dari saudaranya Muhammad Al-Balisi, mengambil dari Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Zahid Al-Bakilani, mengambil dari Syekh Jamal Al-Ahwari, mengambil dari Syekh Syihab Al-Din Al-Tibrizi, mengambil dari Syekh Ruh bin Muhammad Al-Najasi, mengambil dari Syekh Qutb Al-Din Al-Abahari, mengambil dari Syekh Abi Al-Najib Al-Suhrawardi, mengambil dari Syekh Umar Bakri, mengambil dari Syekh Wajih Al-Din Al-Khodki, mengambil dari Syekh Muhammad Al-Bakri, mengambil dari Syekh Muhammad Al-Dalnuri, mengambil dari Syekh Muhammad Al-Dainuri, mengambil dari Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, mengambil dari Syekh Siri Al-Sakati, mengambil dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, mengambil dari Syekh Daud Al-Ta'i, mengambil dari Syekh Habib Al-Ajami, mengambil dari Syekh Al-Hasan Al-Bahri, mengambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengambil dari Nabi Muhammad, mengambil dari Jibril, dan yang terakhir mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan dan ajaran tarekat Samaniyah. As-Samani berpendapat bahwa untuk dapat sampai kepada Allah, seseorang harus menjalankan tarekat Ahlus Sufi, yaitu dengan bermakrifat. Orang-orang yang telah sampai kepada tahap makrifat, maka segala perilakunya akan dikomando oleh hatinya, sebab kondisi rohani seseorang tidak selalu stabil. Maka dari itu, tarekat Samaniyah membagi tingkatan nafs menjadi 7 tingkatan. Masing-masing tingkatan nafs perlu disesuaikan formula zikir yang diamalkan. Tujuan tingkatan nafs dan formula zikir yang dimaksud adalah yang bercahaya, terkadang redup. Maksudnya adalah tujuan dari pembagian menjadi 7 tingkatan adalah menyesuaikan dengan tahapan tingkatan manusia sampai di mana ia berada di tingkatan tersebut, maka ia harus mengamalkan amalan dan ajaran tersebut. Yang pertama, tingkatan nafsu amarah, yaitu nafs yang selalu cenderung berbuat kemaksiatan, baik kemaksiatan lahir maupun batin. Pada tingkat ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut la ilaha illallah. Yang kedua, tingkatan nafs al-lawamah, yaitu nafs yang sudah taat dalam beribadah, tetapi masih seringkali melakukan maksiat batin. Di tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut Allah, Allah. Yang ketiga, tingkatan nafs al-malhamah, yaitu nafs seorang salik hanya zuhud pada perbuatan Tuhan dan banyak amal ibadahnya. Pada tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak hu. Pada saat berzikir, salik harus bisa menghadirkan hati dengan la huwa ilahwa. Dengan zikir itu, seseorang salik bisa sampai ke tauhid al-asma. Yang keempat yaitu tingkatan nafs al-mutmainnah, yaitu nafs yang jauh dari maksiat lahir maupun batin, berperilaku seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Tingkat keimanan seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan. Dalam tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut hak. Dengan zikir ini, seorang salik akan sampai kepada tauhid al-sifat. Perjalanannya beserta bersama dengan Allah. Yang kelima, tingkatan nafs al-rodiyah, yaitu seorang salik hanya semata-mata zuhud kepada Allah. Makomnya la maujud illallah, perjalanannya dengan Allah. Di tingkat ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut hai. Dengan zikir ini dimaksudkan akan hilang fananya dan bisa mencapai ke makam baqo dengan Tuhan yang bersifat hayyun. Yang keenam, tingkatan nafs al-mardiyah, yaitu nafs yang dalam perjalanannya dengan Allah dan mengambil ilmu Allah. Selanjutnya, seorang salik memberikan petunjuk kepada semua makhluk sesuai dengan ilmu yang ia terima dari Allah. Dia berperan menyampaikan segala ajaran Allah. Di tingkat ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut qayyim. Yang terakhir adalah tingkatan nafs al-kamilah, yaitu nafs yang perjalanannya dengan Allah, dengan kudrat dan irada Allah. Seorang salik berada pada syuhud kasroh fi al-wandah wa syuhud al-wandah fi al-kasroh. Maksudnya, memandang terhadap segala sesuatu ini dalam perintah Tuhan Yang Maha Esa dan memandang Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai perintah di dalam makhluk. Dialah yang mempunyai sifat ketuhanan di alam ini. Di tingkatan ini, formula zikirnya memperbanyak menyebut kohar.
Karakteristik tarekat Samaniyah tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda dari tarekat-tarekat yang lain, yaitu zikirnya yang keras dengan suara yang melengking dari pengikut-pengikutnya sewaktu melakukan zikir la ilaha illallah. Juga di samping itu terkenal dengan rotib saman yang hanya mempergunakan kata hu yang artinya dia. Dia yang dimaksud di sini adalah dia Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini biasanya dilaksanakan pada setiap malam Jumat di masjid yang dilakukan secara bersama-sama sampai tengah malam atau dini hari. Zikir tersebut biasanya diiringi bunyi-bunyian di bawah bimbingan seorang guru tarekat. Selanjutnya, di antara ajaran-ajaran tarekat Samaniyah yang sangat ditekankan adalah yang pertama memperbanyak sholat dan zikir, yang kedua berlemah lembut kepada fakir miskin, yang ketiga jangan mencintai dunia atau bersifat zuhud, yang keempat menukarkan akal basyariah dengan akal robbaniyah, dan yang terakhir bertauhid kepada Allah dalam zat, sifat, dan af'alnya. Demikian adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap, atau ada kekurangan dalam pemaparan materi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.